Fortis Fortuna Adiuvat. Halo Sobat Magenta, perkenalkan saya Fadli Yasin Fadilah, mahasiswa semester 6 jurusan Administrasi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. 3 suku kata yang saya sebutkan di awal video tadi merupakan bahasa serapan dari kalimat Latin yang memiliki definisi bahwa keberuntungan berpihak kepada mereka yang berani. Saya percaya dan saya yakin bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat menjadi kunci utama untuk mencapai kesuksesan. Sehingga hal-hal tersebutlah yang menjadi nilai, moto, dan prinsip yang hidup yang saya pegang hingga saat ini. Bicara mengenai motivasi dan juga komitmen, PT Telkom sebagai perusahaan teknologi digital terbesar di Indonesia memiliki ekosistem yang mendukung inovasi dan kolaborasi. Dengan hal tersebut, memberikan ruang eksplorasi bagi saya untuk meningkatkan profil diri dan kapasitas diri. Selain itu, menjadi bagian dari program Digistar Telkom memberikan kesempatan bagi saya untuk dapat memperluas wawasan mengenai industri digital, berkesempatan untuk belajar bersama dengan para ahli, dan juga memungkinkan saya memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui inovasi dan kreativitas. Terkait dengan komitmen, jika saya terpilih dalam program ini, saya akan mengerahkan segala kemampuan yang saya bisa. Dengan tekad dan kerja keras, saya akan memaksimalkan berbagai kesempatan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, saya siap untuk beradaptasi bersama lingkungan kerja dan tim yang baru guna menghadapi tantangan yang dinamis. Lebih daripada itu, harapan saya kehadiran saya dapat memberikan citra yang positif, baik bagi lingkungan kerja dan rekan kerja maupun perusahaan secara keseluruhan. Adapun terkait kesibukan yang saya jalani saat ini, saya baru saja dimisioner dari Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Pemerintahan 2024. Namun sama itu, saya juga masih aktif menjabat sebagai Ketua Tim Ad Hoc Sekolah Vokasi Unpad yang mengurusi di bidang perumusan dan perancangan kelembagaan vokasi pertama di Unpad dan juga masih berlangsung hingga saat ini. Terdapat sedikitnya 2 program yang memberikan saya kesan yang paling dalam. Yang pertama ialah saya terpilih sebagai volunteer fully funded pengabdian di Raja Ampat, Papua. Saya terpilih menjadi Kepala Divisi Pendidikan dengan durasi program persiapan selama 1 bulan dengan pelaksanaannya selama 5 hari. Di sana saat pasca pembentukan tim, kami melakukan introducing ataupun pengenalan masing-masing anggota, kemudian juga melakukan brainstorming project dan assessment. Yang ketiga melakukan pemilihan kepala ataupun ketua penanggung jawab tiap programnya, kemudian berikutnya melakukan rapat rutin divisi dan sebagai bentuk controlling, kemudian pelaksanaan tugas saya mengawasi, dan yang terakhir evaluasi pasca pelaksanaan tugas. Adapun kendala-kendala yang saya hadapi, yang pertama ialah pembagian waktu. Dengan saya memberikan solusi, melakukan mediasi, dan juga konsensus untuk menyepakati waktu yang luang untuk dilakukan rapat. Yang kedua, ialah perbedaan pendapat. Kami melakukan atau membangun diskusi 2 arah untuk menemukan solusi objektif dengan meminimalisir risiko yang terjadi. Dan yang ketiga, ialah kendala di keuangan. Solusi yang kami tawarkan dan saya tawarkan pada saat itu ialah dengan membuka media partner dan juga crowdfunding, sehingga pendanaan yang dibutuhkan dapat tercukupi. Hasilnya, kami berhasil mengimplementasikan beberapa program, diantaranya ialah program Cita Tanah Air, program pendidikan karakter, program kesehatan dan kebersihan. Serta juga kami berhasil memberikan bantuan berupa alat-alat tulis bagi adik-adik di sana dan juga baju layak pakai. Perasaan saya tentu sangat senang dan juga sangat terharu karena melihat bagaimana optimisme dan semangat adik-adik dalam belajar di daerah timur. Berikutnya, proyek kedua ialah saya menjabat sebagai Ketua Tim Ad Hoc Sekolah Vokasi. Durasinya mulai dari tanggal 9 Oktober 2024 sampai saat ini hingga berlangsung. Tahapan yang dilakukan ialah kami melaksanakan forum ketua lembaga dengan mengundang 8 fakultas dan 14 jurusan. Selain itu, kami membuat dan juga menyebarkan survei Hema Vokasi untuk menyerap aspirasi dan keluhan yang mereka rasakan. Dari hasil survei tersebut, kami memperoleh 500 responden lebih yang dapat mengisinya, dan itu menjadi acuan dasar kami dalam membentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Hema Sekolah Vokasi. Adapun kendalanya, yang pertama ialah informasi yang tidak merata. Dan yang kami lakukan ialah melakukan rapat rutin bersama BEM fakultas dan juga dengan 14 jurusan vokasi. Kemudian yang kedua ialah partisipasi anggota yang minim. Solusi yang dilakukan ialah dengan memberikan bonding dan juga melakukan pendekatan secara intrapersonal. Dan kendala yang terakhir ialah perbedaan pendapat. Akhirnya kami melakukan rapat rutin untuk menyelaraskan visi dan juga arah gerak. Hasilnya, kami berhasil membentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sekolah vokasi yang pertama. Dan juga bermanfaat bagi seluruh warga sekolah vokasi di Unpad karena menjadi wadah bagi mereka untuk mengembangkan minat dan potensinya. Perasaan saya tentu saya senang dan bangga kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat karena tanpa usaha teman-teman tidak akan berhasil. Sekian informasi singkat mengenai diri saya, harapan besar dapat menjadi pertimbangan. Being human in a digital world is about building digital world for human.